Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tani, jumpa lagi dengan saya di channel seputar kesehatan pertanian. Hari ini saya ingin berbagi testimoni ya tentang tanaman jagung, di mana tanaman jagung khususnya ya pada saat-saat ini masih kekurangan air hujan sejak pemupukan pertama. Dan ini jagung saya ya, bisa dilihat. Ini jagung saya yang saya oplos NK212 sama Sumo. Ya, jadi ini hasilnya testimoni ya. Ini testimoni saya semprot menggunakan Gibru sama Sinergi pada usia 40 hari setelah tanam. Karena pertumbuhannya nggak maksimal, ada yang tinggi, ada yang rendah karena kekurangan air, sehingga banyak yang kerdil seperti ini. Nah, seperti ini ya, kerdil-kerdil ini. Nah, seperti itu. Jadi pertumbuhannya nggak sama sahabat tani, sehingga saya semprot menggunakan Gibru agar pertumbuhannya maksimal. Dan hari ini akan saya lakukan penyemprotan yang kedua, yaitu untuk penjagaan agar tidak terserang busuk batang. Jadi apa saja yang akan saya aplikasikan kedua kalinya nanti akan saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat tani, kepada semua ya, khususnya para petani jagung, agar sama-sama mendapatkan hasil ataupun hasil panen yang melimpah. Dan ini pisang ya, alhamdulillah saya pisangnya itu selalu banyak, tidak pernah putus. Di sana juga ada lagi. Nah itu banyak pisang-pisang saya, karena saya tidak fokus sama satu tanaman, semuanya saya tanam selagi bisa dipanen ataupun dijual ataupun dimakan. Oke sahabat tani, saya akan tunjukkan apa saja racikannya. Saya akan ke lokasi ya, dan saya akan tunjukkan juga kepada sahabat-sahabat tani. Ini jagung yang tanpa dibersihkan lahan ya, langsung disemprot menggunakan racun apa itu namanya, Noxon, yang dimix dengan urea sunlight. Jadi saya akan tunjukkan dulu ya agar lebih maksimal nantinya. Ini yang masih kecil, masih sekitar usia berapa hari nih ya. Dan ini ya sahabat tani ya, ini yang Sumo. Jadi ini yang NK Sumo. Nah, sampai sana itu ya. Dan saya akan tunjukkan kepada sahabat-sahabat tani bagaimana hasilnya yang tidak disemprot menggunakan Gibru dan Sinergi. Saya selalu memakai testimoni ya, agar sahabat-sahabat tani bisa membandingkannya. Nah, yang sini ini saya semprot memakai Sinergi ya, Sinergi sama Gibru, dan yang sebelah sini tidak. Nah, seperti ini hasilnya ya, yang tidak disemprot memakai Gibru dan Sinergi. Perlakuannya sama sahabat tani, pupuknya sama, pemberian ukurannya juga sama, cuman karena kekurangan air hujan sehingga pertumbuhan fase vegetatifnya kurang maksimal, sehingga seperti ini. Dan ini akan saya semprot besok rencananya ya, yang sebelah sini. Dan mudah-mudahan ada hujan yang deras agar hasil jagung maksimal. Nah kemarin sahabat tani, karena kekurangan air, maka seperti ini. Ini yang lorong sini ya, yang lorong sini ada 1 2 3 4 baris ini. Ini sangat kering sekali, hanya mengandalkan dari gerimis-gerimis saja, belum ada kiriman hujan yang sangat mencukupi sehingga seperti ini. Dan saya lakukan penyemprotan menggunakan Gibru dan Sinergi. Oke, saya akan bawa ke lokasi sahabat-sahabat tani ya. Tonton saja videonya, jangan di skip-skip agar tidak salah paham. Nah, banyak teman-teman yang tanya tentang pengendalian gulma pada tanaman jagung saat setelah musim padi ya, langsung diginikan aja kalau saya pakai tali ataupun keler. Videonya sudah ada di sebelumnya ya. Nah, hasilnya pun maksimal sahabat.
Oke, saya sudah di lokasi ini ya. Nah, ini akan saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat semuanya bagaimana cara memberikan nutrisi ataupun mengantisipasi terjadinya busuk batang ataupun pelepah pada tanaman jagung. Dan jagung tadi yang saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat tani tadi itu sudah saya semprot saat usia 40 hari ya. Saat usia 40 hari. Jadi ini yang kedua ya, pemupukan yang kedua ataupun penyemprotan yang kedua saya pakai G3 seperti ini ya. Yang pertama saya pakai Gibru, yang kedua saya pakai G3. Kalau sahabat-sahabat tani nggak ada G3 bisa diganti dengan Super Gib seperti ini ya. Super Gib ini bisa dipakai untuk 4 tangki kapasitas 14 ya, 14 liter saja. Itu lebih maksimal. Kalau yang 16 kayaknya kurang, lebih baik dijadikan 3 saja. Ini bahannya ya. Yang ketiga ini sinergi ya, memakai sinergi. Nah, akan saya jelaskan dari pengalaman saya pribadi ya. Setelah saya melakukan penyemprotan sinergi, ternyata jagung itu lebih aman dari serangan busuk batang ataupun pule. Jadi setelah disemprot ini daun lebih lebar ya, daunnya lebih lebar dan lebih banyak menangkap embun, sehingga embun tadi bisa diserap oleh akar. Ini selain itu bisa meningkatkan hasil panen ataupun bobot ya, selain untuk melindungi dari serangan busuk batang. Ini sinerginya ya. Ini baik dilakukan untuk tanaman jagung ataupun padi, juga sama bawang dan sebagainya. Ini adalah pestisida ya. Ini adalah pestisida ataupun fungisida sistemik ya. Ini kalau harganya di tempat saya ini kalau nggak salah kemarin 135 yang besar ini ya. Oke, akan saya tunjukkan bagaimana sahabat tani cara meraciknya agar lebih maksimal. Oke, siapkan wadah yang kosong seperti ini ya. Siapkan yang kosong. Ini untuk menakar ya, menakar Super Gibnya tadi. Saya hari ini ada Super Gib, ada G3. Cuman hari ini saya tidak pakai Super Gib dulu ya, saya hanya pakai G3 saja. Caranya seperti ini agar lebih sama ukurannya. Kemarin ada sisa ya, jadi sisa sedikit ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi ini kan rencananya saya pakai 4 tangki, karena ini masih ada sisa kurang lebih 1 tutup, saya cukup memakai 3 ya, 3 tutup. 1 2 3. Oke. Nah, sudah 3 tutup, ini hasilnya akan menjadi 4 tutup karena kemarin masih ada sisa kurang lebih 1 tutup ini ya. Ini caranya ya, lebih maksimal. Setelah itu sahabat-sahabat tani masukkan G3-nya. Nah, seperti ini ya. Masukkan G3 ke dalam. Nah, 1 2 dan masih ada lagi, saya potong lagi 1 kali, baru 2 3. Oke, jadi ini nanti akan jadi 4 ya, karena masih ada sisa. Jadi tolong jangan di skip ya, biar tidak mudah biar tidak gagal paham. Setelah itu dilarutkan seperti ini, dikocok-kocok. Oke, nah setelah itu masukkan sinergi 1 botol ini ya, 1 tutup maksud saya ya, ke dalam ember seperti ini. Nah, ini ya, warnanya akan menjadi putih. Setelah dilarutkan, maka sahabat-sahabat tani masukkan G3 tadi 1 tutup. Nah, ini cukup ya. Kalau sahabat-sahabat tani ada pelekat bisa ditambahkan ataupun zat pembasah.
Nah sahabat tani, K3 sendiri ini dilengkapi dengan JPT ya, yaitu zat pengatur tumbuh. Jadi hasilnya sangat maksimal. Ini juga bisa merangsang pertumbuhan akar baru, juga berfungsi untuk membuat batang jagung lebih kokoh, juga hasilnya lebih maksimal. Selain itu jangan lupa didukung dengan pupuk ya, pupuk dasar yang mencukupi. Jadi hasil jagung itu kalau mau maksimal harus diperhatikan airnya juga cukup, pupuknya cukup, baik pupuk daun ataupun pupuk dasar. Jadi inilah sahabat tani paket untuk membuat jagung, menjaga ya maksud saya, mengantisipasi agar tidak mudah terserang bule ataupun busuk batang. Jadi jagung saya sebelum tanam sudah saya siapkan memakai fungi, baik yang kontak ataupun yang sistemik. Jadi teman-teman kemarin banyak yang tanya sama saya, kok bisa seperti itu, hasilnya bagaimana cara pengaplikasian pengobatan pestisida, fungisida dan sebagainya. Itu sudah saya sharing di video saya sebelumnya. Oke sahabat ya, ini tinggal diaduk saja seperti ini. Dan sahabat-sahabat tinggal mengaplikasikannya ya untuk tanaman jagung. Dan jangan lupa sahabat tani ya, ini jangan sampai memakai kepala sprayer yang seperti ini ya. Usahakan yang pipi seperti ini ya, yang matanya ataupun lubangnya ada 4 ataupun 5 ya. Usahakan ya, jangan memakai yang panjang seperti peluru ini. Pakailah yang seperti ini karena ini lebih berkabut dan lebih irit pemakaian. Oke, nanti akan saya tunjukkan bagaimana penyemprotannya. Saya skip sementara. Nah, ini sudah saya masukkan ke dalam tangki ya. Jadi bagaimana cara pengaplikasiannya seperti ini saja ya. Ini hanya sebagai contoh. Nanti sahabat tani bisa aplikasikan yang selengkapnya sendiri ya. Ini hanya sebagai contoh. Jadi ini dari atasnya seperti ini aja ya. Nah ini ya, seperti ini saja pengaplikasiannya dengan tekanan rendah. Oke, kalau sahabat tani mau sampai bawah seperti ini juga bisa, tetapi saya lebih ke atasnya saja. Kalau usia jagung seperti ini ya lebih mudah. Kalau yang sudah tinggi seperti yang di ujung sana itu memang agak ketinggian seperti ini. Oke sahabat tani, itu tadi sharing dari saya bagaimana cara mendapatkan hasil jagung yang maksimal walaupun kekurangan air hujan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, dan jangan lupa dukung terus channel saya agar bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani semuanya.